Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya Rosi. Tahun berganti, ziarah gereja terus berjalan. Kasih Kristus pun terus digemakan tiada henti. Agar kasihnya berakar, situasi dan kondisi tempat serta kelompok sasar patut mendapat perhatian. Dengan demikian, kasih yang sama bisa tampak dalam wajah yang beragam. Pada kesempatan ini kami akan berbincang dengan Yang Mulia Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng, tentang arah dan pedoman perwujudan kasih Kristus dalam program pastoral Keuskupan Ruteng sepanjang tahun 2021. Selamat berjumpa Bapak Uskup. Ya. Selamat berjumpa Rosi. Apa kabar hari ini Bapak Uskup? Puji Tuhan, sehat walafiat adanya. Puji Tuhan, semoga kita selalu sehat terus Bapak Uskup dan dalam perlindungan Tuhan. Siap. Bapak Uskup, saya ingin bertanya, dalam tahun 2021 ini, Keuskupan kita melaksanakan program Tata Layanan Pastoral Kasih. Hal ini berinspirasi dari moto tabisan Bapak Uskup, Omnia in Caritate. Bapak Uskup selalu mengingatkan bahwa Omnia in Caritate pertama-tama adalah gerakan spiritual. Apa maksudnya nih Bapak Uskup? Baik. Seperti saya katakan bahwa moto ini saya ambil lebih dari refleksi perjalanan pelayanan saya sebagai seorang imam, mulai dari awal sampai kemudian akhirnya berlabuh di kantor konferensi Balik Gereja Indonesia. Saya melihat bahwa kenapa saya memilih moto Omnia in Caritate, karena saya melihat bahwa bagaimana Allah itu begitu dekat, hadir, Allah yang penuh kasih itu nyata di dalam setiap derap pelayanan gereja melalui diri saya. Karena itu sebagai sebuah gerakan spiritual, saya menyadari betapa Allah itu dekat, hadir, dan terlibat. Atau pemazmur katakan bahwa betapa Allah itu Allah yang betul-betul kita rasakan bagaimana nikmatnya, kasihnya itu di dalam kehidupan dan pelayanan. Karena itu saya melihat bahwa peristiwa inkarnasi menjadi cikal bakal dari refleksi spiritual dari gerakan kasih Allah terhadap dunia. Sehingga kalau saya kemudian menjadi uskup dan mengambil moto Omnia in Caritate, lebih melihat itu ketika Allah mulai merancang kasihnya terhadap dunia melalui upaya Allah mengirim putranya yang terkasih untuk mewujudkan kasihnya ke tengah dunia. Ya, peristiwa inkarnasi menjadi cikal bakal refleksi saya betapa Allah itu bukan Allah yang nun jauh di sana, tapi Allah yang penuh kasih itu, Allah yang hadir dalam derap karya pelayanan gereja pada umumnya, tapi terutama derap karya pelayanan gereja melalui diri kami sebagai imamnya. Karena itu saya katakan Allah itu adalah kasih yang hadir terlibat dalam seluruh dinamika karya pelayanan gereja. Gitu. Oke Bapak Uskup, kita masih berbicara tentang kasih. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14, kasih ilahi itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Bagaimana konkretnya hal ini terjadi Bapak Uskup? Baik, kalau pertama tadi kita katakan bahwa Omnia in Caritate itu, kasih itu adalah sebagai sebuah gerakan spiritual, artinya mengajak semua orang bahwa Allah yang penuh kasih itu Allah yang dekat, hadir dan terlibat dalam kehidupan. Nah, Allah yang adalah kasih, Allah yang tidak hanya dalam arti gerakan spiritual yang kita alami dalam seluruh derap permenungan jiwa dan batin kita yang selalu berorientasi dan merasakan kehadirannya yang penuh kasih. Tetapi Allah yang kasih itu juga nyata di dalam gerakan-gerakan, dalam arti bahwa bagaimana kasih itu kemudian berbuah pada tindakan-tindakan nyata, tindakan-tindakan konkret. Dan persis itu yang kita laksanakan selama hampir kurang lebih 1 tahun masa episkopat kami di Keuskupan ini, dan lebih khusus lagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Kasih yang menjadi daging itu adalah kasih yang kita wujud nyatakan melalui karya-karya nyata keuskupan.
Saya berterima kasih kepada para pelayan pastoral gereja, seluruh umat yang mengambil bagian dalam karya ini, ya, dalam gerakan Omnia in Caritate melalui gugus tugas kita yang membawa pesan karya-karya sosial karitatif untuk diwujud nyatakan kepada semua orang yang secara langsung merasakan akibat dari pandemi COVID-19. Ya Bapak Uskup, seperti yang Bapak Uskup katakan tadi bahwa kasih itu juga berciri sosial ya Bapak Uskup, terwujud dalam pengembangan hidup masyarakat yang sejahtera dan adil. Nah, bagaimana hal ini menjadi keprihatinan dan komitmen pastoral kita? Baik, ya. Saya sih melihat begini ya, kasih itu bukan sebuah kata isapan jempol belaka ya. Kasih itu bukan sebuah konsep yang abstrak ya. Kalau itu yang terjadi maka dia tidak mempunyai implementasi yang menggerakkan ya. Tetapi ketika kasih itu betul-betul menggerakkan setiap hati untuk mengambil langkah-langkah karya-karya sosial karitatif, tapi lebih daripada itu sebenarnya saya melihat di keuskupan kita ini ya, karya-karya transformatif yang sudah dijalankan dengan baik dalam perjalanan sinode keuskupan kita. Saya melihat selama 5 tahun yang sudah lewat ini melalui evaluasi program kerja yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi dalam dalam kefikepan, nampak sekali bahwa di keuskupan kita sudah begitu banyak karya-karya yang nyata, baik itu dalam segmen karya sosial karitatif, tapi lebih daripada itu adalah karya-karya transformasi. Jadi bagaimana seluruh umat di keuskupan ini diajak, mari kita terlibat dalam karya-karya sosial, membangun kehidupan masyarakat kita ini semakin bermartabat dan semakin sejahtera dan adil. Karena itu kasih itu juga harus mempunyai tata kelola yang sinergi dengan para pihak. Gereja di dalam dirinya sendiri tidak akan sangat berarti kalau tidak bergandengan tangan dengan para pihak yang lain. Sehingga karya sosial itu bukan hanya tertutup di dalam dirinya saja bagi gereja, tapi betul karya-karya yang menjangkau semua orang, khususnya yang ada di wilayah keuskupan kita ini. Kurang lebih seperti itu. Karya sosial harus menjangkau semua orang, bukan hanya di dalam gereja ya, tetapi juga merata Bapak Uskup semuanya. Nah, Bapak Uskup, isu global dan lokal juga, isu global dan lokal yang sedang kita alami adalah ekologi. Kasih Kristiani juga berdimensi ekologis. Bisa Bapak Uskup jelaskan tentang hal ini? Baik ya. Saya kira kalau secara normatif kita bisa katakan begini ya. Kasih Allah itu nyata pada semua universum ya. Kasih Allah itu nyata tidak hanya menyasar kepada manusia. Kasih Allah itu juga nyata melalui karya penciptaannya yang lain, yakni melalui alam semesta ini. Kita boleh mengatakan bahwa bagaimana indahnya gunung gemunung. Ya kebetulan kita di Keuskupan Ruteng ini, keuskupan ini persis ada di bawah rangkaian pegunungan ini. Indah sekali kan? Iya. Kita merasakan kasih Allah melalui indahnya deretan pegunungan, barisan pegunungan ini. Kita juga bisa merasakan keindahan kasih Allah itu melalui ya sawah ladang yang indah, pepohonan yang hijau, burung-burung dengan segala macam jenisnya, dan juga bagaimana misalnya kita, karena keuskupan ini juga wilayah Komodo itu menjadi bagian dari keuskupan ini, bagaimana kita melihat keindahan alam melalui kehadiran ya binatang-binatang Komodo yang ada di Pulau Komodo. Itu semua menjadi kemasan ciptaan Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu mencintai semua, termasuk alam ciptaan itu. Ya. Karena itu kita semua umat sekalian diajak ya, mari kita bergandengan tangan untuk menjaga alam ciptaan Tuhan ini. Seperti bahasa Paus Fransiskus ya, melalui Laudato Si, dokumen Laudato Si, dia mengajak kita sekalian, mari kita menjalin persahabatan dengan alam ciptaan.
Kita lihat dia sebagai saudari, kepadanya kita bisa berbagi kasih melalui perlakuan kita terhadap alam semesta. Kita bisa melihat dia juga sebagai ibu yang akan mendekap kita manusia sebagai anak-anaknya, sehingga alam itu menjadi rumah bersama bagi kita sekalian. Coba bayangkan, kalau manusia rakus dan tamak, dihitung dalam waktu, dunia ini pasti akan hancur. Kalau alam semesta sudah hancur, kehidupan manusia dihitung dalam waktu juga akan punah. Ya. Coba bayangkan seperti itu. Karena itu semua umat diajak untuk bergandengan tangan. Mari kita membangun kasih, bukan hanya di antara kita, tapi juga melalui karya ciptaan Tuhan yang diciptakannya dengan kasih. Mari kita membangun gerakan-gerakan cinta lingkungan melalui proyek-proyek penghijauan yang sudah berjalan selama ini. Mari kita bergandengan tangan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Mari kita bergandengan tangan untuk mengembangkan, selama ini kita mengembangkan pertanian selaras alam, misalnya pupuk-pupuk organik dan lain-lain. Tapi lebih dari itu, ajakan kita, mari kita bergandengan tangan untuk melawan semua gerakan yang menghancurkan lingkungan kita. Salah satunya adalah tambang. Nah, itu yang diajak kepada kita, bahwa alam itu tanda kasih Allah yang juga menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ya, ini permenungan luar biasa ya Bapak Uskup. Ternyata kasih ini bukan hanya tentang aku mengasihi engkau sesama manusia, tetapi semua ciptaan Tuhan, termasuk alam. Kita harus mengasihi alam sepenuh hati, ya tetap harus tanam pohon, ya jangan sampai tebang pohon, karena kita yang menikmati alam dan Tuhan sudah menciptakan ini, mari kita jaga bersama ya Bapak Uskup. Nah Bapak Uskup, orang Manggarai dalam kehidupan sejak dahulu kala telah mengalami juga kasih Allah. Manakah unsur budaya yang menurut Bapak Uskup menjadi lahan subur nih bagi pertumbuhan kasih ilahi? Baik, kalau dalam konsep budaya ya, saya sih melihat, saya kira searah juga dengan mandat dokumen gereja, bahwa budaya itu dengan keanekaragam kekayaannya, lalu juga tempat perjumpaan kita dengan Allah sendiri juga. Di dalam budaya dengan keanekaragamannya itu juga ditanamkan dan ditaburkan benih-benih sabda. Ya. Karena itu disitulah titik temu sebenarnya ketika kita melihat bahwa budaya itu bisa menjadi cikal bakal bagi kita untuk semakin berjumpa dengan Allah. Dan dari situ juga pula lah akan ada titik temu dalam konteks bagaimana kita membangun inkulturasi, sehingga orang merasa berjumpa dengan Allah yang penuh kasih ini melalui budaya yang dihidupi. Nah, terkait dengan ini juga, saya kira di dalam perjalanan sinode kita selama 5 tahun ini, ya, saya melihat hal ini juga menjadi fokus poin dalam permenungan gereja lokal Manggarai. Kita di Manggarai ini kan kaya dengan apa yang disebut idiom ya, atau goet. Jadi goet-goet itu juga mencerminkan bahwa sebenarnya ada kekayaan yang mempunyai titik pijak untuk bisa merenungkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita dalam konteks budaya lokal Manggarai. Dan saya melihat kekayaan itu nyata, misalnya kita ambil contoh ya, dalam konsep komunio gereja ya, persatuan. Itu selalu didengungkan di mana-mana dalam konteks adat Manggarai itu kan begini ya. Iteho ACKE. Neka boleng tai. Ya. Ipung cativu neka boleng curug. Habis itu ngalor calaro neka boleng lako. Teu caambo neka boleng jauh. Ada berbagai macam idiom yang ingin mengedepankan bahwa orang Manggarai ya merasa bahwa komunio itu adalah kekayaan, kekuatan di mana orang bisa merefleksikan tentang kasih Allah itu. Ya. Jadi bagaimana Allah menyapa kita melalui budaya itu sangat cukup nyata di dalam konteks Manggarai. Ya. Kita lihat juga beberapa, sengaja saya tempatkan beberapa hal di dalam logo, simbol logo tabisan saya. Salah satunya saya ambil adalah rumah adat. Kan bagi saya
disitulah kekayaan-kekayaan nilai itu semacam dicanangkan ya. Jadi rumah adat menjadi simbol dari apa yang kita sebut komunio. Di sanalah orang akan pergi dan di sanalah orang akan berbicara tentang kekayaan-kekayaan nilai. Rumah, lalu kemudian lingkon peang. Jadi gendang one yang dilembut dengan rumah adat, lingkon peang yang saya ambil dari sawah laba-laba yang ada di Cancar. Dan sawah itu mencerminkan dan mengungkapkan kekayaan filosofi nilai yang ada di dalam budaya Manggarai. Sekaligus mau menyatakan bahwa orang Manggarai paham tentang komunio. Seperti itu. Oke Bapak Uskup, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir Bapak Uskup. Dalam surat Gembala Natal, Bapak Uskup menegaskan bahwa kasih membutuhkan struktur, kebijakan, metode, dan tata layanan atau tata kelola yang tepat agar berjalan efektif. Itulah yang menjadi fokus pastoral tahun ini. Bisa Bapak Uskup jelaskan maksudnya? Baik, ya. Dalam berbagai macam diskusi saya selalu katakan begini ya. Kasih itu adalah sebuah kebajikan. Kebajikan teologalis dalam gereja Katolik. Tetapi kasih itu juga bisa membawa malapetaka kalau tidak dikelola dengan baik. Artinya kita mengekspresikan kasih, ya. Pertama, harus bisa membawa kebaikan kepada orang kemana kita membantu. Pertama. Kedua, kasih itu juga dalam arti tertentu merupakan ungkapan dari seluruh kekayaan nilai spiritual yang ada pada diri kita, bahwa saya membagi sesuatu agar orang lain bisa hidup. Tapi, seperti saya katakan tadi, kalau kasih itu tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi malapetaka. Nah, terkait dengan ini sebenarnya, ya, saya mau mengatakan begini. Apapun yang diwujudkan, kita sadar tadi bahwa Omnia in Caritatis sebuah perjalanan spiritual ya. Kita merasakan bagaimana Allah itu begitu dekat dengan kita. Omnia in Caritatis adalah sebuah gerakan kemanusiaan melalui karya-karya karitatif, sosial karitatif, dan juga karya-karya transformatif. Omnia in Caritatis menyasar juga kepada refleksi kita tentang lingkungan hidup. Karena kasih Allah nyata di sana. Tetapi lebih dari itu, bagaimana supaya kasih ini bisa efektif, optimal, maksimal dalam penghayatannya. Dia butuh satu kemasan tata kelola yang baik. Ya, tata kelola yang baik. Kita ambil contoh saja dengan karya-karya teman-teman kita yang di parokia. Paus Fransiskus melalui dokumen Evangelii Gaudium, dia berbicara tentang ayo kita keluar sedikit dari gaya-gaya pastoral as usual ya, yang dikemas dalam kemapanan, kenyamanan, dan lain-lain. Keluar dari batas-batas itu. Mari kita keluar dan mencapai border, ya, titik-titik di mana banyak orang yang merindukan bisa kita jumpai. Jadi dia mau mengatakan bahwa kasih itu harus berpeluh, ada pengorbanan, bukan mapan-mapan saja. Nah, di situ butuh satu tata kelola. Bagaimana gerakan itu kemudian bisa menjadi gerakan yang keluar dari diri, maka butuh satu tata kelola. Maka saya melihat seluruh gerakan sinode kita 5 tahun yang sudah lewat, justru perwujud nyataan kasih itu di dalam gereja lokal Manggarai. Misalnya ya, di tahun pertama di perjalanan 5 tahun sinode 2016 ya, saya kira yang terjadi di situ adalah tentang pengudusan ya. Ya, tahun yang kedua 2017 dia tentang pewartaan saya kira. 2018 lebih kepada diakonia. 2019 tentang apa ya? Dan 2020 persis tentang kegembalaan. Ya. Nah, itu semua menjadi bagian dari perjalanan ini. Ya. Bagaimana kasih Allah menyata di dalam perjalanan sinode selama ini 5 tahun ini. Tetapi kita tahu akhirnya melihat ini benang merahnya ada di mana, titik simpulnya dari 5 tahun itu ada di mana. Kenapa? Karena tidak dikelola dalam sebuah tata yang baik.
Nah, pada tahun ini kita sekalian diajak, ayo tata layanan kasih itu artinya semua sudah ada infrastruktur itu di dalam karya pelayanan, baik itu di paroki maupun di sektor-sektor lain yang ada di keuskupan kita ini. Buktinya melalui gerakan sinode. Tetapi bagaimana supaya infrastruktur yang ada ini semakin optimal, semakin maksimal, semakin efisien, agar gerakan kasih itu betul-betul nyata dalam kehidupan umat. Jadi tidak ditaburkan di satu lapangan yang dihamburkan begitu saja, tapi betul-betul dikelola dalam sebuah sistem kerja yang baik. Ya. Di paroki seperti apa, di komisi-komisi seperti apa. Sehingga dengan demikian, dari format ini nanti kemudian, itulah menjadi titik pijak perjalanan pastoral gereja lokal Manggarai nanti, ketika kita bagaimana mengimplementasikan gerakan Omnia in Caritate ini di dalam seluruh arah dasar dan gerakan pastoral kita di Keuskupan Ruteng. Ya, itu kurang lebih yang mau kita capai. Ya, terima kasih Bapak Uskup. Ini jadi benar-benar harus terstruktur dengan baik supaya ya mungkin kedepannya program-program bisa sejalan merata juga ya Bapak Uskup. Saya bercontoh sederhana. Kita berbicara tentang kami sebagai imam. Ya. Karya pastoral kami sebagai imam, baik itu di paroki maupun di sektor-sektor yang lain, seseorang saya bisa ukur. Dia bisa mengelola paroki dengan baik, dia bisa mengelola komisi dengan baik, apabila dia bisa mengelola hidup imamatnya dengan baik. Bagi saya, barometernya di situ. Ya. Kalau seorang imam bisa betul mempunyai format tata kelola hidup imam yang baik, saya kira keluarga sama kan? Ya. Saya yakin dia akan menjadi orang yang mampu juga mengelola kehidupan yang lebih luas terkait dengan mandat gereja diberikan kepada dia ke paroki atau ke sektor-sektor pelayanan gereja yang lain. Keluarga sama. Saya yakin orang yang mampu menata kehidupan pribadinya dengan baik, saya percaya kok nanti mereka di dalam kehidupan rumah tangga pasti bisa aman-aman saja dan aman-aman. Karena memang sudah ditata dengan baik. Jadi itu kurang lebih contohnya. Terima kasih Bapak Uskup. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Terima kasih Bapak Uskup telah berbagi cerita dan informasi kepada kami. Semoga di tahun Tata Layanan Kasih 2021 ini kita semua dituntun agar mampu mengembangkan kehidupan gereja yang semakin signifikan dalam diri umat dan semakin relevan dengan kehidupan umat di tanah Nucalale ini. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang edisi berikutnya.